Kita break sejenak sambil marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang langsung akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Latifi Lagi dari Pondok Pesantren An-Nur HA Rambi Gundam Rambi Buji Jember, dan asal daerah Ustadz Latifi adalah dari Pontianak Kalimantan Barat. Untuk itu kepada Ustadz Latifi kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngireng bu ibu sebede masjid ngatoraki jawab salam abdi lagi. Sebu ibu sebede budi, pak bapak sebede sebelah kanan ngireng. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berdiri apa duduk? Nanti dulu, sabar. Ini seandainya ada kursi dari panitia, insya Allah lebih nyaman. Karena kalau berdiri biasanya saya kena asam urat, kena asam urat. Ngapunten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi segenap tokoh masyarakat, para alim ulama yang telah hadir di tengah-tengah kita, segenap jajaran pemerintahan desa Balungkulon nggih leres. Wala khusubi dzikri Kyai Haji Rahmatullah Ali beserta pendamping setianya Ibu Hajjah Dewi Samawiyah, atalallahu umrahu ma fi sihatin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap kepengurusan Majlis Sholawat Rasul Masbro An-Nur yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, sahibul hajah pada malam hari ini, yang entah tadi saya tanya kepada beberapa personil ataupun beberapa tim dari Mas Bro, sohibul hajahnya katanya semua warga yang ada di sini, betul? Iya, atau siapapun itu, kami mohon terima kasih atas segala penyambutannya, atas segala wejangannya yang telah disuguhkan kepada kami. Tak lupa pula yang kami cintai, santri putra maupun putri yang insya Allah akan terus selalu bersemangat dalam menimba ilmu di Pondok Pesantren An-Nur HA. Mari kita doakan bersama, semoga mereka, anak-anak kita,
mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid din wad dunya wal akhirah. Tak lupa pula kepada seluruh para hadirin maupun hadirat jamaah majlis sholawat Rasul yang semoga dengan hadirnya kita pada malam hari ini kita dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta inayahnya kita pada malam hari ini dalam bisa berkumpul bermuwajjah yang insyaallah di tempat yang penuh barokah dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangannya lah kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam keadaan Islam wal iman. Sebelum kita merasakan kenikmatan sholawatan seperti sekarang ini, sebelum kita bisa merasakan kenikmatan beribadah dengan aman, tentram dan damai seperti yang kita rasakan sekarang ini, memang Islam dalam perjalanannya banyak sekali melakukan peperangan. Perlu Anda ketahui itu. Nah, nih santri putra, saya tanya sekarang, kalau dulu katanya ingin mempertahankan agama Islam dengan cara berperang, kula cerita ke sambian Pak Bapak Bu Ibu toreh ngidingaki, santri putra ini diwajibkan musyawarah di sore hari itu jam 2:01 itu sudah wajib ada di kelas. Tapi Masya Allah berangkat 2:30 itu kok awabut, iya ora? Berat nggak yang putra? Berangkat 2:30 saja itu berat apa enggak? Padahal aturannya jam 12:15 sudah harus ada di kelas. Iban ustadz apaan semelarat? Ustadz pada melarat pada sengkah. Bangki apa? Cak paham mangkade depak ke kelas pas sobong ngoreng ah. Sebentar. Di sini paham bahasa Madura lagi? Saya aslinya Pontianak. Pontianak itu Kalimantan Barat. Di sana itu suku aslinya Dayak. Tapi saya orang Madura swasta. Mbah saya orang Sampang hijrah. Kalau bahasa Nabi kan hijrah. Kalau bahasa sekarang merantau, cari peruntungan ekonomi di sana mbah saya. Akhirnya saya bisa bahasa Madura. Kula nggih saged basa Jawi kromo inggil nggih saged, monggo. Jenengan saged kromo inggil, monggo. Kula tak ceramah kromo inggil niki. Nggih saged. Soalnya saya mondok dari tahun 2009 sampai 2024 di Jawa. Sampai orang rumah saya itu ngece kalau saya mau balik ke Jawa sudah mau pulang. Jadi dikiranya saya pulang ke rumah itu dikiranya cuma liburan. Rumah saya ada di tanah Jawa karena saking lamanya saya di Jawa. Nah, ini. Tapi semoga dengan perjalanan pendidikan saya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah ya. Mau bahasa apa lagi? Indonesia jelas bisa. Saya orang Indonesia. Jelas bisa. Pun kembali kepada pembahasan tadi. Jadi orang Arab atau orang Islam itu membenci yang namanya perang. Karena perang itu apa? Banyak sekali harta yang dikorbankan, banyak sekali nyawa yang berjatuhan, banyak sekali yang dikorbankan oleh orang Islam dalam peperangan, ya. Makanya peperangan itu dibenci oleh mereka, tapi Allah wajibkan demi menjaga harga diri dan martabat agama Islam. Wa asa di kelanjutan ayatnya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Ya. Asa menawa dan jika engkau membenci sesuatu maka sesuatu itu kadang baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, dan jika engkau menyukai sesuatu terkadang sesuatu itu buruk untukmu. Dan Allah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kadang kita membenci sesuatu tapi sesuatu itu baik bagi kita. Contohnya apa? Peperangan tadi itu. Orang Islam pada zaman Nabi ingin menjunjung tinggi agama Islam, satu-satunya cara yang harus ditempuh adalah berperang. Berperang itu adalah sesuatu yang dibenci oleh orang Arab, namun itu harus dilakukan karena demi kebaikan agama Islam.
Dan ada sesuatu yang kadang kita anggap baik namun itu buruk. Nah, contohnya ketika bah bade santri lake, ya Allah kula mun tak benreng bini ka sapa tak abi ini ya kina benten. Padahal Allah sudah menentukan jodoh kalian ini yang lebih cantik, lebih baik, yang lebih mempesona daripada perempuan yang kalian siapkan, ya, dari perempuan yang kalian siap, yang sudah kalian pilihkan. Allah telah menyiapkan yang lebih baik daripada kalian, sehingga apa yang terjadi? Kalian menyalahkan Tuhan kalian. Kula muntak benreng bini nikah tak abini ya Allah, tak abini ya. Pah bade sebini ngucak kiyah. Ya Allah, kula muntak ben kang sera segenteng ya Nurhaa, sera segenteng. Sera? Nah, sepaket komplit ben Iqbal semisal ki. Santri bini unik kamu nih sebutnya mana Iqbal. Ya Allah, jangan santri bini muntak ben Iqbal kula tak abi tak laki ya. Tenang. Iqbal itu adalah ya. Iqbal ada yang lebih baik yang telah Allah siapkan untuk Anda, lebih baik daripada Iqbal. Ada Agung ya. Ada Cak Wahab nggih. Kurang apa? Sopir kiai, iya, ya enggak? Asatid, iya, enggak? Pon. Ya. Artinya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka apa pesan teman saya tadi? Kata Bapak Saifan Sodik. Tahu Pak Saifan Sodik kalian? Jadilah aktor terbaik dalam kehidupan kalian tanpa menyalahkan siapa sebenarnya sutradaranya. Kita itu kan suka sekali menyalahkan sutradara. Sutradara itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian diberi sakit gigi kira-kira ya Allah kayak sakit, ya Allah kayak terober semun kula pah pengiran saya masalah lagi. Padahal setak sikat gigi ini kesampian apa pengiran? Hah? Setak akad sikat gigi sampean apa pengiran? Tapi saya rasa salah pengiran. Mun sebu ibu di ya Allah bila sesoki yang kau mata gigi tertiaki soki ya Allah nyeling kancah sebelah tetangga tinglah abelenca apa sayur pak seng tanah dai napa saya ketela geleng buka kelambina situng pah penai ko dunga kalong pah seng so ko na situng geleng pah apa saya salah pengiran. Padahal yang tidak mau berjuang untuk bisa mendapatkan ekonomi yang maksimal itu adalah diri Anda sendiri. Ada pas saya seroaki pengiran. Pon lanjut dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Sedikit saya akan, ini masih muqaddimah ki. Waktu saya ada berapa? Pon, saya akan sedikit menceritakan tentang peperangan ketika di zaman Nabi, yaitu adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadi sebanyak 2 kali. Ada kalanya Badar Sugro, ada kalanya Badar Kubro. Yang akan saya ceritakan sedikit di sini adalah tentang Badar Kubro. Badar Kubro itu disebabkan apa? Badar Kubro itu disebabkan oleh ketika Abu Sufyan beserta orang-orang Makkah membawa harta dagangan ingin dibawa ke Makkah sepulang dari Syria. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencegat, untuk membegal, mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Boleh kalau dulu, boleh ya, untuk dijegal. Namun apa yang terjadi? Abu Sufyan lolos, lantas mengirimkan sebuah utusan ke orang Makkah, berkata, orang Madinah telah mengajak kita perang. Aku beserta kavaleri daganganku ingin sedikit lagi tertangkap oleh mereka. Memanas akhirnya
pembegalan yang gagal ini memanas. Perangnya kapan? Tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nih, orang Islam dulu perang bulan Ramadan. Mun kula ben sambian, tore tanya aku lah. Mun sak pasan anu napa? Hah? Mun sak pasan anu napa? Mun beda santri laki nyaman agung nih kah? Ki, bi kula perengakin oning sambian. Mun sak pasan isora darusan bi maang. Gong cong sadarusan nah. Mama je pondok ngaji nang nak ngaji, pakabi ngaji. Beni karo agung sajenah. Ya saya dibudih sekinto pada kapi. Apaan boleh saya ada ri? Nih ngaji nih. Oh. Head. Semisal. Ini kebaya alasan mah kita beni alasan. Orang Islam lamba ingin mempertahankan kejayaan Islam, ingin mempertahankan dakwah Islam mereka sekalipun di bulan Ramadan berperang. Pangucak sekancana deki tinggal sore roh mun kita lagi mun kula ban sambian pangucak ngechat kancan anu ngechat halo cak nganggur iya beda apa JJS mayu apa JJS jalan-jalan sore nyari malam padahal maghrib mah kita tunggu malam kak maghrib kini kan kita tunggu malam tinggal saja nanti ngaji ada darus Al-Quran insyaallah saja lekas. Tapi beda mun anak zaman sekarang tinggal sapas andre sore pah mau keluar sepeda mau keluar sepeda pah ngucak demajong ini aki bi babang demajong tahu apa ben pak areh engkau entar JJS apa JJS cicong jalan-jalan sore jalan-jalan sore sudah ya hentikan ya encang TikTok seviral jangan ya dek ya jangan ya sudah. Pon orang Islam dulu ingin mempertahankan dakwah Islam meskipun di bulan Ramadan mereka berperang ya berperang tanggal 17 Ramadan berperang. Pah aku ngocak sebede baba ayo mayuh AJJS Sherlock apa share lokasi apa sih kocak share lokasi share gini ke bahasa Inggris share bagikan lokasi tempat bagikan tempat pada datang situ Sherlock beda nang dimah beda nang alun rambi nyeling apa wah roh amotoran kedua ate pote adung kodung Masya Allah encang selake muncang sebini amotoran beda cowok pengkir atau lenje gila atau lenje engkina benten tenang saja saya pernah menjadi anda belum pernah menjadi saya ya pon pon sampai mana tadi ceritanya sampai mana tadi kan elang depakan rambi perang Badar pon tanggal 17 Ramadan terjadinya perang Badar dengan sebab Abu Sufyan tadi itu akhirnya datanglah rombongan dari kafir Quraisy beserta 1000 pasukannya 1000 pasukan membawa sangu 700 unta ya membawa sangu 700 unta mereka dari 1000 orang 600 menggunakan baju zirah baju besi 100 orang menggunakan tunggangan kuda nih 1000 orang 100 orang menggunakan kuda 600 orang menggunakan baju besi sangunya apa 700 unta rombongan orang Quraisy begitu besar yang terjadi bertolak balik dengan apa yang terjadi dalam Islam apa yang dibawa oleh Islam hanya 313 pasukan 3 kali lipat ya 3 kali lipat 3 kali lipat bukan 3 kali lipat berarti sepertiganya pasukan orang Quraisy orang kafir Quraisy hanya 313 wakil ada yang mengatakan 314 dalam cerita yang lain ada yang mengatakan 319 ada tapi jumlahnya tetap 300 nah dari 300 ini yang berbaju pakaian perang cuma 20 yang menggunakan
kuda cuma 2 orang, sangunya apa? Cuma 70 unta. Nih. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak gentar menghadapi kavaleri yang dibawa oleh kafir Quraisy, karena dalam hati mereka tertanam atas doktrin Rasul, tertanam dalam hati mereka. Rasul pernah bilang dalam sebuah peperangan, pada perang itu juga, tidaklah dari umatku yang hari ini mengikuti peperangan lantas ia mati atau syahid dalam peperangan dalam keadaan ia sabar dan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ia akan diberikan surganya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak takut mati. Mun kula ben sampean semakin, nah sedeng udah. Aduh, saking tak takut mati Pak. Kepanas kol 12 mun rosorobi emak sengkah, masya Allah, ngkicit senikah, panas, takut bedeng lontor, takut ada gunana sa skincarean, takut ada gunana, ya. Seni bini sebelum tidur toreng aku nikah mun wali santri pak bapak bu ibu kula tanya semakin sebulan kira-kira senapa pengeluaran sampean untuk anang sampean untuk putra putrina sampean tinggal peleman nikah mun seni bini insyaallah nikah mun tedungah saya dapat curhatan dari salah satu santri putri, bukan salah satu, ketika di kelas saya tanya apa yang mau dipakai ketika mau tidur. Yang pertama facial foam itu apa? Cuci muka sebelum tidur. Setelah cuci muka dikeringkannya, setelah dikeringkannya dikasih pelembab itu namanya moisturizer, hafal gula. Setelah pakai moisturizer mun lebih dengan kipas seni kaki kasa lo dengan kui saya mah krim malam. Wah, apanya mana bahasa Inggrisnya apa? Night cream. Angkuinya mana? Night cream. Nih kemun seni bini mun sakit laki usaha ke facial foam, usaha ke apa? Cuci muka mun tedung tepai di mabai tedung Pak. Mun selaki nih kah? Masya Allah, kadang maki kelambine kalau baik sabai gimah. Nih kamu selake, tenang, pada ringtisa nasib lamba, mun semakin ten. Jadi cak heran, mun anang sampean peleman dari pondok glowing, glowing. Sayang kuin apa gila? Talo tahap. Setelah naik krim apa boleh? Serum. Nih Pak, mun kenket seket le 200 nih kah? Ika beli rokok ngurbus nih Pak. Ika beli bakso alang ngoi. Mungkin apa enten? Pesabar. Tinggal. Pon. Kelanjutan kisahnya setelah melihat setelah digiring pasukan Rasul yang berjumlah 313 tadi, akhirnya Rasul menggiringnya ke dalam ke sebuah tempat dekat sumur. Lantas ada satu sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah engkau menggiring kami ke sini atas firman Allah atau atas perintah Allah atau hanya akan strategi perang aja? Akhirnya Rasul menjawab, tidak, ini hanya strategi perang. Wahai Rasul, marilah akan kuberikan tempat yang lebih baik dan lebih strategis daripada ini. Kenapa kok demikian? Ini yang mengatakan kan sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu adalah orang Madinah asli. Orang Madinah itu dalam peperangan lebih memahami daripada orang Makkah. Kenapa? Karena orang Madinah itu lebih sering berperang daripada orang Makkah. Orang Makkah itu ekonominya aman, sejahtera, mereka tidak mau berperang, jarang mereka berperang. Berbeda dengan orang Madinah, karena Madinah ini termasuk pedesaan. Ia dengan tekad yang luhur atas nama sukunya akan rela berperang jika ia mendapat cacian atau makian. Makanya Rasul dinasihati oleh salah satu sahabat, wahai Rasul, jika ini bukan wahyu, marilah ikut aku ke tempat yang lebih baik, marilah ikut aku ke tempat yang lebih strategis agar kita bisa mendapatkan kemenangan. Setelah itu peperangan hendak berkecamuk, Rasul sujud di depan orang-orang pasukan kaum muslimin. Rasulullah memanjatkan doa dalam sujudnya, Allahumma anjis lima wa'attani, kata Rasul. Allahumma anjis lima wa'attani, wahai Gusti Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, kata Rasul,
penuhilah apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya. Allahumma atin ma wa'atani, berikanlah apa yang telah kau janjikan kepadaku. Dalam doanya Rasul, Allahumma anjis li ma wa'atani, Allahumma atin ma wa'atani, kata Rasul. Allahumma apalah mai kalau pai kena. Allahumma in kana hadhil isabah, ya, hadhil isabata intuhlik hadhil isabata, jika engkau kalahkan wahai Allah golongan ini min ahlil Islam, la tu'bad fil ardi, maka engkau di muka bumi ini tidak akan lagi disembah, kata Rasul. Karena apa? Badar Kubra itu merupakan peperangan yang paling besar pada waktu itu di zamannya, karena semua orang Islam ikut ingin mempertahankan agama Islam. Jika mereka diberi kekalahan, maka mereka akan mendapatkan hinaan. Jika mereka mendapatkan hinaan, maka mereka akan ditawan. Jika mereka akan ditawan, maka mereka akan dibunuh. Jika mereka terbunuh, siapa yang mau memperjuangkan agama Islam? Makanya Rasul minta kepada Allah untuk Allahumma anjis lima wa'attani, wahai Allah, penuhilah apa yang telah kau janjikan kepadaku. Allah berjanji apa? Berjanji untuk memberikan kemenangan. Terekam jelas dalam surat Al-Anfal ayat 9, dikatakan idz yastaghitsuna rabbakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Idz yastaghitsuna rabbakum, ya, jika kalian meminta pertolongan kepadaku, fastajabalakum, maka aku ijabahi, maka aku berikan apa yang kalian minta, kata Allah. Lantas Allah menurunkan 1000 malaikat secara berturut-turut ketika peperangan berkecamuk. Ini kan doa Rasulullah ketika memerangi perang Badar, ketika hendak melakukan perang Badar, karena betul-betul pada waktu itu harga diri dan martabat umat Islam dipertaruhkan. Andai umat Islam pada waktu itu kalah, gak ada kita bisa merasakan hal-hal yang seperti kita laksanakan sekarang. Makanya tidak henti-hentinya semua penceramah manapun akan mengatakan, akan bersolawat kepada Nabi, karena atas besarnya dedikasi yang diberikan oleh Nabi, kita bisa berkumpul dalam majlis untuk terus menyebut nama Rasul sekaligus meminta syafaat kepada beliau, ya. Lantas ketika peperangan berkecamuk ada cerita menarik, mau dengerin enggak? Ini terakhir, sudah berapa menit saya? Ini ceritanya begini, kan ini sebenarnya meskipun pasukan orang Islam hanya berjumlah 313, namun Allah menurunkan 1000 malaikat dari langit untuk membantu peperangan orang Islam. Sehingga ada salah satu sahabat nyeling ring kaper, paten namun sedih kaki cong, paten nah berkah neneng, tinggal berkah pah neneng pah cengeng. Cengeng, oning cengeng sampean. Apa cengeng itu? Bengong. Nah, bahasa Indonesia ada bengong. Bahasa Jawa apa? Kenapa? Bahasa Jawa cengeng kenapa? Hah? Kula tahun nyari bahasa Jawa cengeng tak nemu hina. Kepaung. Oh, kepaung. Iya. Pokok bengong, mun tak ngerti bengong ki cengeng nih kah. Nah, cengeng. Mak mate. Ceki buruki. Dalam hati nang ucap, maromoro mate. Namun sebelum orang kini kecengeng, beda malaikat ngucap. Denak maju cang malaikat dah. Pah cambuk pancengeng re. Pah sering kafir nih kah. Etemu bedah bekas cambukan yang berwarna hijau. Mati seketika itu, menang sebelum berperang. Cengeng. Pak entar ke Rasulullah, matur ke Rasulullah, wahai Rasul, aku tadi ingin membunuh si dia, tapi ketika aku ingin menghunuskan pedangku, dia sudah mati tergeletak di depanku. Iya, kenapa tuh benar Rasul? Betul, itu adalah malaikat yang membantu pasukan kita. Jadi Allah tepati janji Allah tepati yang telah Allah janjikan kepada Rasulullah, yaitu apa? Kemenangan dari orang Islam.
Allah berikan bala bantuan berupa malaikat yang mendungangi kuda yang berjumlah 1000. Wah, nika cak aja. Niki pecot sekalian langsung mati mun deng kafir Quraisy. Mun kuliban sampian cala pola antara dua. Mun cang keamanan pondok An-Nur HA tinggal nyidang kasaki. Beda santri melanggar keluar. Entar dem magelak ban, pas tak jawab. Kiri masake, kanan Roma. Inakin ngucap, cek takut kak. Cek tanah mun sajen tanah saya kocak Andika gini kah? Bu masya Allah. Pada ban setengah motor. Dem Andika. Kanan masa kiri masa ke kanan kuburan. Tengil telok lumayan gini gini. Tengil telok lumayan. Pon. Arjen. Pon. Akhirnya apa, setelah peperangan terjadi, umat Islam memenangi peperangan. Memenangi peperangan, orang kafir Quraisy yang terbunuh sebanyak 70 orang. Lain lagi yang tertawan, ya, lain lagi yang tertawan. Akhirnya Rasulullah bersama para tawanan dan serta rombongan akhirnya pulang sampai Madinah. Ini ada perdebatan antara dua sahabat yang sering kali berbeda pendapat dalam masalah ijtihad. Siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu an dan juga sahabat Umar. Abu Bakar terkenal dengan kelembutannya, kalau Sayyidina Umar terkenal dengan keganasannya. Iya kan? Kan masyhur sekali kan cerita itu ketika Sayyidina Umar mengetahui Rasul sudah berdakwah terang-terangan, dibawanya itu pedang. Sing, wahai Umar, dicegat oleh kafir Quraisy. Mau kemana kamu? Mau membunuh Rasul, mau membunuh Muhammad. Ngapain bunuh Muhammad? Adik kamu saja sudah masuk Islam sekarang. Oh iyakah? Kata Sayyidina Umar. Akhirnya beliau pulang, sampai rumah ditanya. Ini sebab masuk Islamnya Sayyidina Umar juga ya. Saking ini preman Arab ini. Sampai rumah mendengar adiknya membaca mushaf, akhirnya beliau terenyuh. Akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam. Pon, kembali ke tadi, Abu Bakar berpendapat mau diapakan antara pasan dan mau diapakan mereka yang tertawan ini. Menurut Abu Bakar dikatakan, Abu Bakar berkata begini, wahai Rasul, biarkanlah keluarga mereka menebus mereka dengan mempertimbangkan suku dan bangsa mereka. Jadi harganya itu sesuai kedudukan mereka ketika di Makkah. Kalau kata Sayyidina Umar, ngapain ditebus? Bunuh saja. Mereka telah mereka telah mengintimidasi kita, mereka telah melecehkan kita, mereka telah melecehkan agama Islam. Jadi ngapain membiarkan mereka hidup? Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu keras. Tapi ketegasan beliau patut banyak kita contoh. Ya. Pun akhirnya Rasul mengikuti pendapat yang telah dikatakan oleh Abu Bakar, yaitu adalah apa? Yaitu adalah apa? Untuk menebus mereka yang tertawan oleh orang Islam. Dari kemenangan ini akhirnya orang Islam kembali kepada percaya dirinya yang tinggi, menjadi tolak ukur, menjadi pegangan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan terus menjunjung, akan terus memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam. Pan akhirul qauli sakadin pemator dari beten kaulah, kurang lebih nabatan kaulah mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah tadi Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Latifi MAG dari Pondok Pesantren An-Nur Haji Alwi Rabi Gundam Rabi Jember. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan senantiasa akan menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.